Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Denti dari kelas 2C dengan NPM 247541105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat pada minggu-minggu sebelumnya yang bertemakan tentang ekspor. Di sini saya memilih ekspor meat of bovine animals frozen atau yang biasa kita sebut daging lembu beku tanpa tulang. Maka mari kita simak isi dari PPT tersebut. Baik, di sini saya memilih jenis daging lembu beku tanpa tulang yang bernomorkan 02023000 boneless. Baik, menurut data yang sudah saya cari melalui trade map, negara Brazil merupakan negara tujuan ekspor yang menempati pada urutan pertama, yaitu sebesar 36.643.025 US dollar, yang menjadi negara tertinggi pengeksporan daging lembu beku tanpa tulang ini. Nah, dari data yang kita bisa lihat dari trade map, selain negara Brazil, banyak juga negara-negara yang ekspor daging lembu beku ini lumayan tinggi. Di urutan kedua ada negara Australia, bisa kita lihat ya di atas sini. Yang kedua itu ada Australia, yang ketiga itu ada Amerika, di urutan keempat ada India, kelima ada New Zealand, dan di bawahnya itu ada Argentina gitu. Dan banyak lagi negara-negara di bawahnya yang memang lumayan tinggi untuk ekspor daging lembu beku ini ya. Nah, dari trade map ini juga kita bisa melihat berapa jauh sih lokasi dari negara ekspor ke negara yang akan kita tuju gitu. Contoh dari Indonesia ke Amerika itu berkisaran sekitar 10.436 km gitu. Dan negara-negara lainnya itu juga bisa kita lihat dengan average distance of importing countries. Itu merupakan jumlah jarak antara negara yang mengekspor dan negara yang akan dituju untuk diekspor. Oke, baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada spesifikasi produk. Bukan lain karena kalau kita ingin melakukan ekspor itu wajib banget kita mencantumkan spesifikasi produk agar yang membeli barang kita juga tahu apa-apa saja sih yang ada di dalamnya, apa aja sih spesifikasi yang ada di produk kita gitu. Jadi di sini saya sudah memasukkan spesifikasi produknya. Yang pertama itu ada deskripsi produk umum. Yang pertama ada nama produknya, yang kedua ada asalnya. Terus juga karena ini kita menjual daging beku, maka kita cantumkan metode pembekuannya itu dengan cara apa gitu. Terus itu yang keempat ada jenis potongannya, karena untuk daging ini banyak sekali jenis potong-potongan, ada potongan dadu, ada potongan slice, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Terus yang paling terakhir itu ada sertifikasi, karena banyak sekali negara yang harus memiliki sertifikasi halal produk, karena dikonsumsikan untuk seorang muslim yang memang harus memakan daging halal gitu. Jadi banyak sekali negara-negara yang menginginkan sertifikasi halal. Yang kedua itu ada karakteristik fisik dan sensoriknya gitu. Yang pertama warna. Yang pertama karakteristik warna daging sehat, yaitu warna merah gelap khas daging kerbau. Terus yang kedua ada aroma. Aromanya ini segar alami, bebas dari bau-bau yang menyengat. Dan yang ketiga itu ada tekstur. Tekstur dari daging ini sendiri pun harus padat. Lanjut, yang ketiga itu ada komposisi kimia. Kadar air ini maksimal 78%. Yang kedua ada kadar protein. Nah, karena ini daging, jadi minimal kadar protein yang dimiliki ini adalah 20%. Karena daging ini kan yang kita tahu memang memiliki kadar protein yang sangat tinggi kan. Jadi kadar protein ini minimal harus terdapat 20% kadar proteinnya. Terus kadar lemak. Kadar lemak itu rata-rata sekitar 1% sampai 5%. Yang keempat ada kemasan. Yang pertama primer, kemasan vakum atau disegel rapat dalam kantong. Nah, karena ini kita benar-benar harus beku, maka
Selain kita menghindari udara yang berlebihan, maka daging ini kita vakum, kita bebaskan dari udara dan disegel rapat di dalam kantong yang sudah kami sediakan. Yang kedua itu ada berat karton. Standar dari berat karton itu sendiri itu sekitar 20 kilo atau 25 kg berat bersih per kartonnya. Jadi per karton itu tidak melebihi 25 kilo. Baik, yang di slide selanjutnya ada persyaratan untuk ekspor. Persyaratan luar negeri yang pertama itu ada persetujuan otoritas Brazil, MAPA atau DIPOA. Pengawasan dilakukan oleh the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply atau panjangan dari MAPA. Ketentuan tersebut juga harus memenuhi jurisdiksi dan standar kompeten yang ditetapkan oleh the Brazilian National System for Sanitary Surveillance atau singkatannya adalah SNVS. Lalu yang kedua ada sertifikat kesehatan veteriner atau veterinary certificate. Nah, sertifikat kesehatan ini benar-benar memang sangat diperlukan ya, karena untuk produk yang kita ekspor itu memang negara Brazil harus cek, harus benar-benar mereka mengetahui bahwa produk tersebut bebas dari penyakit. Gak cuma negara Brazil, beberapa negara pun memang sangat memerlukan sertifikat kesehatan ini karena memastikan produk yang dikirim itu bebas dari segala penyakit. Itu. Yang selanjutnya ada import license LI dari pihak importer Brazilnya. Terus yang selanjutnya ada label produk atau MAPA registered label, spesifikasi produk dan kebersihannya. Terus ada container and logistik. Jadi dari pihak Brazil itu mereka ingin tahu kira-kira kalau kita melakukan pengeksporan itu kita memakai container and logistik apa dan yang mana gitu. Jadi mereka bisa memastikan bahwa daging mereka itu apakah aman yang dikirim, kontainer dan logistiknya itu sudah sesuai dengan standar mereka atau belum gitu. Terus yang terakhir ada sertifikat halal. Baik, yang selanjutnya ada persyaratan dalam negeri. Yang pertama ada legalitas perusahaan eksportir. Jadi untuk kita dapat melakukan eksportir, perusahaan eksportir ini perlu diminta surat legalitasnya bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar adalah perusahaan eksportir. Yang kedua ada pendaftaran dan persetujuan unit produksi. Yang ketiga ada dokumen teknis dan kesehatan hewan. Kesehatan hewan ini benar-benar sangat diperlukan dari persyaratan dalam negeri dan juga luar negeri. Yang keempat ada label, kemasan, dan sertifikat halal. Terus ada dokumen ekspor perdagangan. Yang terakhir ada prosedur karantina pengawasan pre-ekspor. Nah, yang selanjutnya itu ada promosi ekspor. Jadi, kira-kira produk yang kita ekspor ini bakal dipromosinya itu di mana aja sih sampai negara-negara lain itu tahu gitu loh tentang produk kita ini gitu. Yang pertama itu ada website dan e-commerce, yaitu di Kola Pak Akbar atau juga di atau kita join ke Alibaba gitu. Namun selain kita memasang di website dan e-commerce-nya itu gitu, kita juga mengikuti pameran di negara tujuan ekspor. Jadi itu lebih mengenal tentang produk kita gitu di negara ekspor. Nah, selanjutnya itu ada negosiasi. Faktor-faktor yang terdiri dari negosiasi ini, yang pertama itu ada harga barang, kegunaan barang, sertifikat mutu, ada persyaratan-persyaratan apa saja, terus itu jenis pembayaran ini akan saya bahas pada slide selanjutnya. Terus ada garansi produk. Kira-kira kalau produk itu mengalami kerusakan atau mengalami kekurangan, kira-kira adakah garansinya untuk produk tersebut kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sumber pembiayaan dan juga metode pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan sumber pembiayaan itu, yang pertama itu dari modal eksportir atau modal saya sendiri gitu. Saya memiliki modal yang cukup banyak namun tidak mencukupi seluruhnya gitu. Jadi dari sumber pembiayaan dengan modal saya sendiri itu, saya juga ke lembaga keuangan bank gitu. Saya meminjam pada suatu lembaga keuangan bank. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan ekspor nasional atau Exim Bank gitu. Nah, kalau pembayarannya sendiri saya memilih metode letter of credit
atau LC, open account atau DA, telegraphic transfer atau partial payment, dan juga dokumen against payment atau yang biasa kita sebut dengan DP. Nah, saya di sini mencantumkan metode pembayaran yang saya cantumkan itu adalah metode LC atau letter of credit. Nah, dalam surat letter of credit ini terdapat nama bank dari negara ekspor, dan selanjutnya itu ada nomor ref-nya gitu. Di dalam surat ini ref-nya itu ada, bisa kalian lihat sendiri itu ada berapa. Terus yang di sebelahnya itu ada tanggal. Ada tanggal, di atasnya itu ada receiver atau itu bank dari negara yang ingin melakukan ekspor. Di bawahnya itu terdapat date of due. Terus juga terdapat negara penerimanya. Di situ benar-benar dicantumkan ref-refnya itu nomor-nomor berapa saja, dan bukan hanya ref saja, tapi di situ juga mencantumkan tentang spesifikasinya gitu, spesifikasi yang sudah saya jelaskan pada slide yang sebelumnya gitu. Nah, pada halaman yang kedua atau page of 2 itu terdapat dokumen yang dipersyaratkan. Jadi yang dipersyaratkan itu ada faktur komersial ditandatangani secara manual. Itu maksudnya manual tidak boleh dengan tanda tangan elektronik, harus benar-benar tanda tangan basah gitu. Yang kedua ada set lengkap bill of lading. Terus itu yang ketiga ada sertifikat fumigas, dan juga ada sertifikat from A. Selain dengan dokumen yang ada di persyaratan, yang lainnya juga ada ketentuan tambahan. Bisa kalian lihat sendiri, di situ ada banyak sekali dokumen-dokumen tambahan. Yang pertama ada semua dokumen harus diserahkan dalam 2 rangkap, kecuali itu dinyatakan yang lain gitu ya. Terus dan ada penerima pembayaran dapat menarik 5% lebih sedikit dari jumlah dan kuantitas. Terus juga ada jika ada dokumen yang tidak sesuai, biaya sebesar 80 USD akan dibebankan kepada pihak eksportir gitu. Jadi di sini banyak banget ketentuan tambahan-tambahannya yang kita cantumkan dalam letter of credit. Bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Ini terdapat beberapa surat. Yang pertama ada surat introduction letter. Ini biasa kita kenal dengan surat perkenalan. Kita memperkenalkan produk kita kepada perusahaan atau negara yang kita tuju gitu. Jadi kita memperkenalkan mereka bahwa kita ini memiliki suatu produk yang dapat mereka ketahui, yang kita berharap ada kerjasama setelah mereka melihat surat tersebut gitu. Jadi di dalam introduction letter itu terdapat negara tujuannya, dari mana negara itu berasalnya gitu, dan di dalam surat itu tersebut kita memperkenalkan nama perusahaan kita yang berlokasi di mana, dan kita memperkenalkan produk apa sih yang kita ingin beritahu ke mereka gitu, dan apa-apa saja pengalaman-pengalaman, terus kayak berapa lama kita berdiri dan lain sebagainya, yang memperkenalkan bahwa kita ini perusahaan yang istilahnya baik untuk diajak kerjasama gitu. Nah, yang kedua itu ada offering letter. Jadi offering letter ini merupakan surat penawaran kerjasama oleh satu perusahaan ke perusahaan lainnya gitu. Jadi dalam ekspor kita tuh sangat memerlukan offering letter ini. Karena apa? Karena di dalam offering letter itu kita tuh menjelaskan tentang produk-produk apa saja yang akan kita tawarkan, dengan kita menjelaskan kualitas produk tersebut. Kita menjelaskan kualitas produk tersebut, kita tuh menjelaskan spesifikasi produk tersebut gitu. Kira-kira kita tuh membuat perusahaan ini percaya bahwa sama kita gitu. Kalau misalkan produk yang kita tawarkan ke mereka ini benar-benar baik, kualitas, memiliki kualitas yang terjamin gitu. Terus yang kedua tuh ada kemasan dan pemuatannya. Jadi kita tuh menjelaskan bagaimana sih produk yang kita tawarkan ini dikemas dengan baik, terus pemuatannya tuh dengan
pemuatan apa gitu. Terus itu juga kita menjelaskan tentang dimuatnya itu di mana gitu. Terus itu yang selanjutnya ada harga. Di sini saya mencantumkan harga daging kerbau ini. Harga per 1 kilonya adalah 4,20 US dollar. Jadi total harga yang saya ekspor ini adalah 125.000 US dollar gitu. Di situ kita mencantumkan tentang freight-nya atau ongkos pengirimannya, terus itu dengan asuransinya berapa persen gitu-gitu. Terus yang selanjutnya ada harga masa berlaku. Jadi kita perlu membuat harga masa berlaku ini. Jadi masa berlaku harga ini ada berapa hari gitu. Biasanya itu tergantung perusahaannya, mau maksimalnya itu berapa hari. Dan saya di sini sebagai eksportir, saya memilih 10 hari. Harga bisa berubah sesuai kondisi pasar, biaya produksi dan ongkos kirimnya gitu. Di sini juga saya mengirimkan kapasitas produk. Kira-kira kapasitas produk yang bisa saya kirimkan itu berapa sih gitu. Di sini saya menuliskan kurang lebih 150 sampai 200 ton per bulannya, tergantung pada permintaan yang datang ke perusahaan saya gitu. Selanjutnya itu ada waktu pengiriman. Di sini saya menjelaskan bahwa waktu pengiriman dari Indonesia ke Brazil ini, yang negara yang ingin kita tuju ini, diperkirakan sekitar dalam kurun 15 hari gitu. Terus saya menjelaskan metode pembayaran. Metode pembayaran yang saya gunakan di sini adalah letter of credit gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada sales contract. Nah, sales contract ini apa sih? Nah, sales contract ini merupakan surat perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang ingin melakukan kegiatan ekspor gitu. Jadi, surat perjanjian ini berisikan syarat-syarat apa saja, terus nama perusahaan-perusahaan antara perusahaan A dan perusahaan B yang ingin melakukan kerjasama gitu. Jadi mereka melakukan perjanjian apa saja. Perjanjian itu biasanya bisa disepakati dengan oleh dua belah pihak tersebut gitu. Jadi tidak selamanya sales kontrak itu isinya sama. Itu isinya tergantung dengan perusahaan tersebut gitu. Ingin mencantumkan persyaratan-persyaratan apa saja gitu. Nah, di sini dengan yang saya buat, saya mencantumkan nama perusahaan saya sendiri, yaitu perusahaan eksportir, yaitu PT Adenti Meats, dengan perusahaan yang ingin saya ekspor ini, yaitu dengan negara tujuan Brazil, yaitu perusahaannya adalah Fata Import BV. Nah, di situ kita masukkan alamatnya, terus kita masukkan pasal-pasal yang mengatur perjanjian-perjanjian yang sudah kita buat tersebut gitu. Tentang pasal pengiriman, pasal ruang lingkup, pasal tentang harga dan pembiayaan, itu sudah sangat-sangat diatur oleh pasal-pasal yang berlaku gitu. Nah, itu dia merupakan penjelasan ekspor yang sudah saya presentasikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk memberikan kata-kata. Ekspor itu seperti jendela. Melalui ekspor, kita bisa melihat dunia luar, dan dunia luar pun bisa melihat kita. Saya, Zelsa Denti, izin mengakhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!